Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Di kesempatan kali ini kita memiliki sebuah tema dengan judul Faslun fi abwabi Thulathi al-Mazid. Pasal tentang pola-pola fiil, ya, wazan fiil, yaitu kelompok thulathi yang tersusun dari 3 huruf. Namun tidak hanya 3 huruf, ya, melainkan 3 huruf plus dengan tambahan huruf yang lain. 3 huruf yang merupakan huruf aslinya, kemudian yang lainnya sebagai huruf tambahan. Maka dikatakan al-mazid. Berkata An-Nadhim di bait ke-9, Zaidu thulathi arba'un ma'ashri. Thulathi mazid, Zaidu thulathi itu maksudnya thulathi mazid. Ada arba'un ma'ashri. Ada 14. Wahya li aqsamin thalathin tajri, dan itu terbagi kepada 3 kelompok. Jadi 14 ini terbagi ke 3 kelompok. Yani anna abwab thulathi al-mazid arba'ata asyara. Bahwasannya bab-bab atau pola-pola kelompok thulathi mazid jumlahnya ada 14. 14. Yang 14 ini tangqasimu ila thalathati aqsam. Terbagi kepada 3 pola. Ada 3 kelompok, ya. Apa bukan 3 pola, 3 kelompok. Jadi 14 pola terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, apa yang disebut dengan ats-tsulathi al-mazid fihi harfun wahid. Tsulathi mazid, ya. Tsulathi 3 huruf asli yang al-mazid, yang mengalami penambahan di dalamnya, yaitu tambahan harfun wahid, 1 huruf. Nah, kalau kita katakan 3 tambah 1, maka sama dengan 4. Sehingga wa yusamma aidan bil mazid ar-rubai. Maka bisa disebut dengan istilah lain, yaitu mazid rubai. Mazid, ya, rubai. Kemudian kelompok kedua adalah, ya, rubai itu 4, ya. Kelompok kedua adalah ats-tsulathi al-mazid fihi harfan. Tsulathi mazid, tsulathi yang ada tambahan 2 huruf. Sehingga 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka dikatakan wa yusamma aidan bil mazid al-khumasi. Nama lainnya apa? Mazid khumasi. Kemudian yang kelompok terakhir yaitu ats-tsulathi al-mazid fihi thalathatu ahruf. Tsulathi mazid yang mengalami penambahan huruf di dalamnya sebanyak 3 huruf hijaiyah tambahan. 3 ditambah 3 sama dengan 6, maka dia bisa disebut juga dengan istilah al-mazid wa yusamma aidan bil mazid as-sudasi. Al-mazid as-sudasi. Nah, ini. Jadi ada 3 kelompok untuk 14 pola wazan thulathi mazid. Nah, kelompoknya, polanya apa aja dari 14 tersebut? Maka dikatakan dalam bait berikutnya, bait ke-10, awwaluha ar-rubai mithlu akrama wa fa'ala ka khasama. Ya. Yang pertama yaitu dari kelompok pertama, maksudnya yang pertama dari kelompok mazid rubai
Atau kelompok pertama dari thulathi masjid ini yaitu adalah kelompok masjid rubai, yaitu adalah pola yang seperti akroma. Akroma ya. Ini alifnya dihilangkan saja. Maka bunyinya akroma, pendek. Maksudnya adalah wazan af'ala. Kemudian yang kedua adalah wazan yang berbunyi fa'ala. Kemudian yang ketiga, wazan yang berbunyi fa'ala. Contohnya apa? Ka khosoma. Ya. Contohnya kata khosoma yang setara dengan fa'ala. Jadi ada tiga pola. Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Jadi kenapa di sini An-Nadhim mengatakan akrama? Karena untuk keseimbangan sajak di dalam bait tersebut, yaitu sama-sama diakhiri mim. Khosoma dan akrama. Maka dikatakan dalam penjelasan bait ke-10 ini, yakni fal mazidu arba'i ya'ti ala thalathati abwab. Ya. Jadi masjid rubai atau bisa dikatakan tadi apa? Thulathi masjid bi harfin itu ada tiga pola. Yaitu af'ala yang pertama. Af'ala, contohnya akrama. Nah, akrama ini setara dengan af'ala. Akrama, af'ala. Yang asal dari kata akrama adalah karuma. Ya, asalnya karuma. Dan karuma ini kalau kita perhatikan adalah tiga huruf saja. Kaf, ro, dan mim. Ini huruf aslinya. Kemudian mengalami penambahan hamzah qat'i di depannya sehingga dia berbunyi akroma. Nah, makanya dikatakan sulasi masjid. Sulasi maksudnya tiganya huruf asli yaitu kaf, ro, dan mim. Kemudian mazid biharfin tambahan satu huruf yaitu hamzah ya sehingga hasil adalah akram. Pola yang kedua yaitu berbunyi fa'ala. Contoh kata farroha yang diambil dari kata fariha. Ya. Akrama yang artinya memuliakan. Farroha artinya membahagiakan. Kalau karuma mulia, akrama memuliakan. Nah, kalau fariha itu bahagia, gembira, maka farroha adalah menggembirakan. Fariha juga sama asalnya. Farroha asalnya fariha, yaitu thulathi mujarrad, kemudian mengalami penambahan, sehingga hasilnya adalah farroha. Adapun yang ketiga, dari kelompok pertama ini, thulathi masjid biharfin, atau masjid rubai, yaitu pola wazan yang berbunyi fa'ala, contohnya adalah khosoma. Khosoma setara dengan fa'ala. Yang mana kata khosoma ini diambil dari kata khosoma. Khosoma berselisih, saling berselisih. Ya. Ini setara dengan fa'ala. Selesai kelompok pertama. Kemudian di bait ke-11 dan 12 Nadhim menyebutkan tentang wazan-wazan atau pola-pola fiil untuk kelompok kedua. Yaitu apa? Thulathi mazid bi harfain atau thulathi mazid fi harfan. Thulathi tiga huruf asli yang mengalami penambahan dua huruf lain, dua huruf tambahan. Sehingga ada 5 huruf yang menyusun fiil madhi tersebut. Itu nama lainnya apa? Masjid khumasi. Dikatakan oleh An-Nadhim waqtus khumasiyan. Khususkanlah kelompok khumasi ya, yaitu masjid thulathi masjid fi harfani bidil auzani dengan wazan-wazan ini. Fabada'uha kan kasara. Nah, pola pertama dari kelompok kedua, masjid khumasi atau thulathi masjid fihi harfan adalah inkasar.
Wasani ifta'ala, yang kedua adalah ifta'ala. Kemudian yang ketiga if'alla kada tafa'ala. Yang ketiga adalah if'alla, demikian pula yang keempat tafa'ala. Nah, ini alifnya dihilangkan saja maka bunyinya tafa'al. Nahwu ta'allama, contohnya kata ta'allama yang ditimbang di atas wazan tafa'ala, wazid tafa'ala, dan tambahkan satu wazan lagi yaitu tafa'ala. Ya, ini alifnya juga dihilangkan. Ya, tafa'ala. Nah, ini lima pola wazan untuk kelompok kedua, yaitu thulathi mazid fihi harfan. Thulathi mazid yang mengalami penambahan dua huruf hijaiyah lain sehingga hasilnya adalah 5 huruf hijaiyah. Dikatakan di syarah bait 11-12 ini, yakni wal mazid al khumasi ya'ti ala khamsati abwab. Mazid khumasi atau thulathi mazid fihi harfan, thulathi 3, tambahannya 2 huruf sehingga dikatakan khumasi 5. Itu ya'ti ala khamsati abwab, ada 5 pola. Yang pertama adalah in fa'ala. Ya, contohnya adalah in kasara. Yang mana kata in kasara ini diambil dari kata kasara, memecahkan. In kasara artinya terpecah. Tambah hurufnya adalah alif dan nun di depan. Dan in kasara ini setara dengan wazan in fa'ala. Kemudian yang kedua adalah ifta'ala. Ifta'ala ini contoh katanya adalah ijtahada. Yang mana kata ijtahada diambil dari kata jahada, bersungguh-sungguh. Ya. Maka ijtahada, ya, dia mengalami penambahan yaitu hamzah wasal di depan dan juga tak setelah jim. Jadi ada 2 huruf tambahan sehingga bunyinya ijtahada. Kemudian pola ketiga dari kelompok kedua ini adalah if'alla. Contohnya adalah kata iswadda. Iswadda yang diambil dari kata sawida, hitam. Iswadda menghitam. Dia terkandung 2 huruf tambahan, ya, yaitu selain sin, waw dan dal. Yaitu apa? Hamzah wasal dan double dari dal. Nah, iswadda itu setara dengan if'alla. Adapun yang keempat dari kelompok kedua ini adalah tafa'ala. Contohnya adalah ta'allama, tafa'ala. Yang mana kata ta'allama ini diambil dari kata alima. Alima mengetahui, ta'allama yang berarti belajar. Ya, mencari pengetahuan maksud. Huruf tambahannya yaitu ta dan salah satu dari lam yang ada. Adapun yang terakhir dari Mazid Khumasi ini adalah tafa'ala. Tafa'ala. Ya, contohnya apa? Tasyawara. Tasyawara, tafa'ala. Yang mana kata tasyawara ini diambil dari kata syara. Ya, kurang lebihnya tasyawara artinya adalah bermusyawarah, saling bermusyawarah. Nah, berdiskusi. Nah, selesai kelompok kedua. Jadi kelompok mazid biharfin sudah. Kemudian mazid harfa ini sudah. Sekarang masuk ke bait ke-13 yaitu kelompok mazid sudasi. Atau thulathi mazid fihi salah satu ahruf. Thulathi mazid yang mengalami penambahan 3 huruf hijaiyah sehingga totalnya adalah 6 huruf hijaiyah sebagai penyusun fi'il madhi tersebut. An-Nadhim mengatakan thumma sudasi istaf'ala waf'ala. Ya. Adapun kelompok yang ketiga yaitu sudasi, maksudnya mazid sudasi,
atau bisa disebut thulathi mazid fihi thalathatu ahruf. Thulathi yang mengalami penambahan 3 huruf hijaiyah, yaitu di sana kita temukan ada 6 pola wazan, yaitu istaf'ala, kemudian waf'au'ala, ini alif juga dibuang, kemudian waf'awwala, kemudian if'anla, yalihi if'anlala, berikutnya adalah if'anlala, waf'ala, yang terakhir adalah if'ala, ma qad sahabal lamaini, yang memiliki 2 lam, if'al. Nah, kalau if'ala yang kelompok kedua, iswad, contoh iswadda itu pendek ya ainnya. Kalau if'ala itu ainnya panjang. Ya. Dijelaskan di dalam kitab ini bait ke-13 sama satr awal bait ke-14, yakni wal mazid as-sudasi ya'ti ala sittati abwa. Mazid sudasi ada 6 pola. Nah, ini. Ini apa yang dipegang oleh penulis, yaitu ada 6 pola mazid sudasi, atau nama lainnya tadi sulasi mazid fihi salasatu ahruf. Ada 3 huruf asli plus 3 huruf tambahan, maka dikatakan sudasi. 6 pola tersebut yaitu adalah yang pertama istaf'ala. Contoh kata istaghfara, minta ampun. Asal dari kata istaghfara adalah ghafara, min ghafara, dari kata ghafara. Kemudian ya, ghafara artinya mengampuni. Kemudian istighfar artinya minta ampun. Tambahan hurufnya adalah alif, kemudian sin, dan yang terakhir adalah ta. Sehingga ghafara ditambahkan alif, sin, dan ta menjadi istighfar. Kemudian pola berikutnya yaitu if'au ala, contohnya i'syaw syaba. I'syaw syaba setara dengan if'au ala min ashib, ya, dari artinya rumput, ya, rumput, tumbuh rumput. Sehingga i'syaw syaba itu bisa kita katakan menghijau karena ditumbuhi rumput, ya, menghijau karena ditumbuhi, menjadi penuh rumput, ditumbuhi rerumputan yang lebat. Nah, itu makna i'syaw syaba. I'syaw syaba. Yang diambil dari kata asyiba, ya, ain, shin, dan ba, ini sulasi. Kemudian mengalami penambahan hamzah, kemudian wawu, kemudian shin, ya, sehingga terbentuk kata i'syaw syaba. Dan inilah pola if'au ala. Kemudian yang keempat, nah, yaitu adalah pola if'awwala. If'awwala, ya, contohnya kata i'lawata yang berarti i'lawata yang berarti bergulung, berputar-putar di udara, berkecamuk, terguling-guling, i'lawata. Diambil dari kata alata. Maka i'lawata setara dengan if'awwala. Dan ini dianggap wazan if'awwala ini. Kemudian yang keempat adalah if'anla. If'anla contohnya kata islanqa. Islanqa. Yang diambil dari kata salaqa. Ya, salaqa. Salaqa kemudian mengalami penambahan sehingga berbunyi insalaqa. Apa? Bukan insalaqa. Islanqa. Karena dia nanti setara dengan if'anla. Dia memiliki arti yaitu berbalik lalu jatuh terlentang. Kalau bahasa Jawanya gelipak, ya, gelipak tuh jadi misalkan ada orang yang dipukul kemudian dia jatuh terlentang. Nah, itu namanya islanqa, terbaring, terlentang, ya. Kemudian yang kelima yaitu pola yang berbunyi if'an lala. Nah, ini. Contohnya adalah yaqa'an sasa.
Contohnya yaqa'an sasa. Yaqa'an sasa artinya adalah, atau dia diambil dari kata qa'isa, ya, diambil dari kata qa'isa. Qa'isa itu 3 huruf, kemudian mengalami penambahan hamzah, kemudian nun, kemudian salah satu atau satu sin, sehingga menjadi if'an sasa, dan ini setara dengan wazan if'an lala, ya, yang artinya adalah mundur ke belakang, menarik diri dengan cepat, berpaling, menjauh. Itu makna if'an sasa, ya. Dan nanti kita lihat bahwasannya wazan ini, ya, ini if'an lala ini yang kelima ini, dia memiliki kembaran juga, sama-sama if'an lala bunyinya, dari kelompok berikutnya, kelompok rubai mazid. Nanti kita lihat insya Allah. Kita kasih tanda dulu ya. Kita kasih tanda. Jadi pola if'an lala ini ada kembarannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah if'ala. If'ala contohnya adalah ihmara, yang asal katanya adalah hamira, merah. Ihmara sangat memerah. Ya, hamira mengalami penambahan huruf hamzah, kemudian alif dan ra, sehingga hasil ihmara setara dengan if'al. Nah, inilah 6 pola dari kelompok ketiga, yaitu sudasi. Mazid sudasi. Nah, kemudian di tema ini An-Nadhim mengakhiri dengan satr kedua bait 14 dan juga bait ke-15 tentang rubai mazid. Ya. Maka beliau mengatakan di satr kedua bait ke-14, beliau mengatakan Zaidur rubai. Rubai itu 4 huruf asli. Jadi huruf aslinya nggak cuma 3. Huruf aslinya itu memang 4. Beda kalau dikatakan mazid rubai, yang asalnya adalah sulati mazid fihi harfun wahid. Itu huruf aslinya 3, ditambahkan 1 huruf tambahan sehingga hasilnya 4. Nah, kalau zaid rubai atau rubai mazid, itu huruf aslinya 4. Huruf aslinya 4, kemudian dia nanti mengalami tambahan huruf lain. Nah, ini ada 2 kelompok. Ala nau'ain. Li sittatin. Yang kelompok yang ini sebetulnya dibalik ya. Kelompok salah satu kelompoknya yaitu li sittatin. Memiliki 6 huruf. Ya, jadi asalnya 4 huruf asli ditambahkan 2 huruf tambahan sehingga totalnya adalah 6. Yaitu pola yang berbunyi if'alallah. If'alallah ini asalnya fa'lala, kemudian mengalami penambahan huruf-huruf lain sehingga bunyinya if'alallah. Kemudian if'anlala juga demikian. Ini rubai mazid di harfain. Ya. Mengalami penambahan 2 huruf. Afan. Tadi if'alala asalnya bukan fa'lala. Intinya dia adalah if'alala ini. Nanti kita lihat contohnya. If'alala. Nah, betul. Asalnya adalah fa'lala. Nanti kita lihat contohnya insyaallah ya. Kemudian tsummal khumasi. Adapun yang kelompok yang satunya yaitu al-khumasi. Khumasi itu 5 ya, 5 khamsah, 5 huruf hijaiyah. Yang asalnya adalah 4 huruf asli tambah 1 huruf jadi 5. Waznuhu tafa'lala. Wazannya hanya 1 yaitu tafa'lala. Penjelasannya yakni anna abwab ar-rubai al-mazid itsnan. Bahwasanya rubai mazid yaitu fiil yang 4 huruf asli. Kemudian ada tambahan huruf lain. Ya. Itu ada 2 kelompok. Yang pertama, ar-rubai al-mazid fi harfun wahid. Rubai mazid, rubai 4 huruf asli yang mengalami penambahan di dalamnya harfun wahid. Tambahan 1 huruf. Rubai 4 tambah 1 jadi 5. Wa yusamma aidan bil mazid al-khumasi. Maka memiliki nama lain mazid khumasi. Wa ya'ti ala babin wahidin. Dan itu ada 1 pola saja. Wa huwa tafa'lala, yaitu tafa'lala. Ya. Asalnya fa'lala.
kemudian mengalami penambahan tak sehingga bunyinya tafa'lala. Contohnya kata tadahraja yang artinya apa? Menggelinding. Menggelinding. Ya. Kemudian yang kelompok kedua yaitu ar-ruba'il mazid fi harfan. Rubai 4 huruf asli, al-mazid fihi kemudian ada tambahan harfan 2 huruf lain. 4 tambah 2 sama dengan 6, maka dikatakan wa yusamma aidan bil mazid as-sudasi. Maka nama lainnya adalah mazid sudasi. Wa ya'ti ala babain. Dan ini ada 2 pola, yaitu yang pertama adalah if'alalla. Ya, contoh katanya adalah iksya'arra. Contoh katanya adalah iqsya'arra. Ya, yang berarti apa? Merinding. Jadi bulu kuduknya itu berdiri. Iksya'arra. Ini setara dengan if'alalla. Iksya'arra setara dengan if'alalla. Yang asal dari kata iksya'arra adalah qash'ara. Qash'ara di atas wazan fa'lala. Kemudian mengalami penambahan huruf lain, yaitu hamzah wasal dan kemudian ra, kemudian hasilnya iqsya'arra. Adapun pola yang terakhir adalah if'an lala, ya ini yang kita katakan tadi kembarannya if'an lala dari if'an lala yang sulasi mazid bi thalathati ahruf. If'an lala ya ke ansasa, ya. Yang di sini if'an lala contoh katanya adalah ihranjama. Ihranjama yang berasal dari kata harjama, ya ihranjama itu artinya adalah berkumpul dengan rapat, berdesak-desakan, bergerombol, ya. Ihranjama setara dengan wazan if'an lala, yang mana asal adalah kata harjama di atas wazan fa'lala. Mengalami penambahan 2 huruf, sehingga menjadi ihranjama. Dan kalau kita perhatikan, ya, ihranjama yang dia memiliki berwazan if'an lala, serta iq'ansasa yang berwazan if'an lala juga, ya seakan-akan kembar, ya, itu sebetulnya beda. Adapun yang di ihranjama berwazan if'an lala asalnya adalah harjama. Harjama 4 huruf asli. Nah, maka maksudnya rubai mazid bi harfain. Rubai 4 huruf asli mengalami penambahan 2 huruf. Sedangkan ansasa asalnya adalah ta'isa, hanya 3 huruf. Sehingga dia dikatakan thulathi mazid bi thalathati ahruf. Walaupun sama-sama if'an lala. Nah, inilah thulathi mazid dan juga rubai mazid. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.